Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf ini serba tergesa-gesa karena tadi rapat tidak sempat fotokopi. Tetapi mudah-mudahan yang saya kirimkan di WA-nya Beteng Binangun itu bisa di-share, bisa dibagi, dan itu sebagai ringkasan saja sebenarnya. Pada petang hari ini saya akan mencoba mendalami kajian hadis mengenai penghormatan kita terhadap ibu. Ada rangkaian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga kita melihat di dalam kitab Al-Adab yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari ini itu menyangkut penghormatan kita terhadap ibu yang ternyata menurut Rasulullah perlu diutamakan. Kata diutamakan itu artinya afdol. Yang lain itu namanya mafdul. Mafdul itu diutamakan tetapi menjadi sesuatu yang tidak lebih utama dari yang afdol. Jadi dalam istilah kebahasaan ada istilah fadilah, ada mafdul, ada afdol. Fadilah itu keutamaan, mafdul itu yang diutamakan, afdol itu yang paling diutamakan. Nah, di dalam kajian akhlak, fadilah yang disebut fadhail itu banyak sekali, termasuk di ketika kita berinteraksi atau berhubungan dengan kedua orang tua kita. Kita punya bapak dan punya ibu. Lebih penting mana? Bapak dan ibu, kedua-duanya penting. Kalau bahasa manajemen, semuanya itu penting. Tetapi ada kalanya di dalam situasi dan kondisi tertentu ketika kita harus memilih mana yang harus lebih dipentingkan dari yang penting itu. Maka kemudian ibu itu dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang lebih harus diprioritaskan ketimbang bapak. Tapi bukan berarti bapak harus dilupakan, tidak begitu. Tetapi harus dilihat dari situasi dan kondisinya, di mana ketika kita harus memilih bapak atau ibu dulu, ibu yang harus diutamakan di dalam interaksi atau pergaulan kita dengan kedua orang tua kita. Hadis ini berasal dari sahabat Abu Hurairah. Dikatakan oleh Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat, kata Abu Hurairah, ada seorang laki-laki yang menemui Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki itu, dan dikatakan di dalam bahasa sederhana, seraya bertanya. Artinya datang untuk menemui Rasulullah dan bertanya. Ada kepentingan yang pada saat itu dimiliki oleh laki-laki itu ketika menemui Rasulullah, yaitu untuk bertanya. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Siapa orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Jadi kalau pertanyaannya itu siapa yang paling, itu artinya afdal. Dan dikatakan qala, Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Qala, orang itu masih bertanya lagi, setelah ibu lalu siapa? Thumma man, kemudian siapa? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man, nah setelah ibuku, thumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka. Rasulullah masih
menyatakan ummuka, ibumu. Qala thumma man? Setelah yang keempat ditanyakan kepada Rasulullah oleh salah seorang sahabat yang bertanya itu, Rasulullah baru menjawab qala abuka. Setelah itu baru apa? Jadi pertanyaan itu beruntun. Siapa yang paling harus saya hormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Rasulullah. Baru kemudian beliau menjawab bapakmu atau ayah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain dia dikatakan, ya Rasulullah, man akhu bi husnis sohbah. Dalam riwayat lain dikatakan, ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak diperlakukan dengan baik? Qala ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka. Dia menjawab ibumu, ibumu, ibumu. Thumma abaka. Kemudian katakan abaka. Baru kemudian hormatilah. Di sini kenapa disebut abaka bukan abuka? Itu kata para ulama, itu ada kalimat yang mahdzuf, ada fi'il yang disembunyikan, yang dikatakan ikhtarim. Kalau mau memuliakan, setelah ibumu, ibumu dan ibumu baru ayahmu. Thumma adnaka adnaka. Baru setelah itu hormatilah orang yang paling dekat denganmu setelah bapakmu. Jadi orang yang lebih dekat dan lebih dekat lagi. Artinya ada sanak kerabat yang bisa kita hormati setelah bapak kita, yaitu kerabat-kerabat dekat yang punya kedekatan dengan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam syarah hadis dikatakan bahwa yang disebut rajul atau laki-laki itu adalah seorang laki-laki yang bernama Muawiyah bin Haidah, seorang yang sering menemui Nabi untuk bertanya. Nah, di dalam hadis ini ibu itu disebutkan sampai 3 kali. Nah, di dalam istilah kebahasaan itu yang disebut dengan istilah mubalaghah, menyangatkan. Nah, di dalam tradisi kebahasaan Arab itu ada bilangan yang mengisyaratkan sesuatu disangatkan. Yang pertama yang disebut dengan talaf, 3. Talaf marrah, 3 kali. Kemudian ada 5, ada 7, ada 9. Dan kelipatan-kelipatannya termasuk sesuatu yang mengandung angka 3, 5, 7, dan 9. Sehingga di dalam masalah sholat jamaah ada kata 27 derajat misalnya. Itu 27 itu bukan angka yang matematis. Puncak dari semua angka yang kata orang Arab itu adalah jumlah yang tidak terbatas, itu adalah 1000. Ada kata 1000 bulan, itu artinya sesuatu yang menyangatkan. Nah, kita bicara Lailatul Qadar kan, ada kata 1000 bulan, itu bukan angka matematis, tapi angka yang ketika dipahami secara kualitatif, dipahami secara kualitas, itu artinya sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang sangat banyak dan tidak terhitung. Jadi kalau bahasa Jawa ada kata-kata ping 50 buntet, itu tidak ada lawan katanya 50 bolong. Besar juga gitu, kalau orang Jogja mengatakan sahuha. Sahuha itu sepiro mbuh. Sahuha itu gede banget. Ya kalau di Jawa Timuran kan tidak ada sahuha itu. Ya. Kalau orang sana mengatakan buode itu ya gede banget. Tapi kalau jumlah yang banyak itu orang Jawa Timuran itu mengatakan saulaika. Saulaika lah. Saulaika itu artinya wis sakpol-poli. Nah, kembali kepada hadis ini. Di dalam hadis ini ibu itu disebut beberapa kali, bahkan disebut 3 kali, karena ibu itu adalah orang
yang punya kedekatan yang paling dekat dengan diri kita. Karena apa? Kita itu lahir dari rahim ibu. Ibulah yang mengandung, ibulah yang melahirkan, ibulah yang menyusui. Dan ibu itu adalah orang yang paling punya kedekatan dengan bayinya, lebih dekat daripada ayahnya. Dan akhirnya kalau kita itu tidak memiliki kelekatan emosional dengan ibu, itu kebangetan. Karena kita sudah dikandung 9 bulan 10 hari rata-rata ini, lalu dilahirkan dengan pengorbanan yang luar biasa, dan kemudian disusui, dimung sakpol-poli, dan perhatian ibu itu jauh lebih tinggi dibandingkan perhatian bapak terhadap bayinya. Itu yang wajar, yang normal-normal saja. Ya, saya bisa cerita seperti ini dulu ketika saya masih remaja, saya belum bisa menghayati cerita ini, tapi karena saya sudah punya istri, punya anak, saya baru merasakan arti penting ibu dibandingkan yang lain. Dan kenapa kemudian Rasulullah itu memandang ibu itu adalah yang paling utama, di antara yang utama ketika kita harus menghormati orang. Jadi sekali lagi, kenapa ibu itu menjadi orang yang harus lebih dihormati daripada yang lain? Ini bukan berarti mengesampingkan yang lain, tetapi ini terkait dengan skala prioritas. Karena ibu itu adalah orang yang paling punya kelekatan dengan kita dan paling berjasa dibandingkan dengan yang lain, termasuk bapak kita. Sehingga ketika ibu kita itu membutuhkan bantuan, segeralah, jangan pernah kita itu menolak. Karena apa? Bisa jadi ibu itu sakit hati sebagai akibat dari penolakan kita. Dulu saya pernah cerita tentang Alqamah. Alqamah itu seorang sahabat yang sangat soleh, tapi dia kurang peduli terhadap ibunya. Satu saat dia pernah mengatakan sesuatu yang oleh ibunya itu dianggap sesuatu yang menyakitkan. Dan Alqamah tidak pernah merasakan bahwa apa yang disikapkan pada ibunya itu adalah sesuatu yang menyakitkan hatinya. Nah, singkat cerita, Alqamah itu mau meninggal. Sampai dikatakan di dalam hadis itu dia mengalami sakaratul maut. Dan ternyata lama sekali tidak meninggal-meninggal. Sehingga sahabat-sahabat yang menunggu itu heran. Kenapa orang sesoleh Alqamah meninggalnya kok sulit? Ada apa? Lalu ditanyakan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah itu datang, langsung ada feeling Rasulullah. Rasulullah spontan bertanya, di mana ibunya? Aina ummu? Di mana ibumu? Nah, tentu saja Alqamah tidak bisa menjawab karena apa? Dia sudah mengalami sakaratul maut. Kemudian ditanyakan oleh sahabat, di mana ibunya? Aina ummu? Di mana ibunya? Kemudian para sahabat itu mengatakan, ibunya ada di rumah dan tidak mau mendatangi Alqamah karena dia sakit hati karena pernah mendapatkan sikap yang membuat ibunya itu tidak berkenan. Dalam bahasa Arab, ibunya pernah tidak ridho terhadap sikap. Ridho itu kerelaan, menerima dengan hati yang lapang. Itu ridho. Ternyata ini terkait. Jadi kalau kita itu bicara hadis dikatakan ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah terhadap diri kita itu terkait dengan ridho kedua orang tua kita. Wa sahatullah fi sahatil walidain. Kemarahan Allah itu juga terkait dengan kemarahan kedua orang tua kita. Nah, ini ibu yang jengkel, ibu yang marah, ibu yang sakit hati itu ternyata bisa menghambat kematian seorang sehingga orang itu mengalami kesulitan. Padahal Alqamah itu seorang sahabat yang dikatakan sebagai sahabat yang soleh. Tapi karena dia belum mendapatkan keridhaan dari ibunya, maka Allah belum berkenan untuk memanggilnya. Lalu Rasulullah meminta kepada salah seorang sahabat, temui ibunya dan mintalah ibunya ke sini. Benar, ada seorang sahabat yang datang untuk menemui ibunya dan memberikan pesan kepada ibunya itu bahwa Rasulullah berpesan agar ibunya datang untuk menemui Alqamah. Tapi ibunya mengatakan, saya tidak akan mendatangi Alqamah. Saya terlalu sakit hati dengan apa yang pernah disikapi oleh Alqamah pada diri saya. Nah, tentu saja kemudian sahabat itu tidak bisa memaksa. Dia kembali dan menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan menceritakan, ya Rasulullah, aku sudah berusaha memujuk ibunya, tapi ibunya tidak mau datang. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa ibunya tidak mau datang? Karena dia pernah sakit hati karena sikap yang tidak berkenan yang disikapkan oleh Alqamah pada ibunya. Lalu Rasulullah minta izin, kalau begitu iyalah saya ingin mendatangi ibunya. Ternyata kedatangan Rasulullah itu tidak membuat ibunya bergeming. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya merasakan betapa pedihnya ketika didurhakai oleh anakku, anak laki-laki yang aku cintai, dan anak laki yang saya harapkan menjadi anak laki yang saleh, ternyata menyakiti hati saya. Rasulullah baru mengerti, oh ternyata sakit hati ibu itu sudah luar biasa. Kemudian berkali-kali dibujuk, tetap saja tidak mau. Padahal Rasulullah mengatakan, kalau ibu tidak mau datang dan memaafkan kesalahan anak ibu, maka anak ibu itu akan sulit untuk menghadap Allah. Ialah yang merasakan akibat dari kedurhakaannya kepada ibunya. Kalau bahasa Jawa ini saking mangling, wis tekan bun-bun pokoknya. Akhirnya Rasulullah tahu triknya. Kalau begitu ibu, daripada saya kasihan terhadap Alqamah dan ibu juga tidak mau datang, saya akan kembali pada Alqamah. Alqamah mau saya bakar. Wah, tega larani ra tega patine. Akhirnya ibu itu mengatakan, jangan ya Rasulullah, bagaimanapun juga dia itu anakku, saya tidak rela kalau Alqamah dibakar. Akhirnya ibu itu mau mendatangi Alqamah yang sudah sakaratul maut itu. Begitu dia melihat Alqamah sudah dalam keadaan sakaratul maut, muncullah ibanya sang ibu. Kelekatan ibu terhadap anak itu muncul kembali. Akhirnya dia menangis dan memberikan maaf pada Alqamah. Saat ini juga ya Rasulullah, ku maafkan Alqamah anak, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Setelah ibu itu mengucapkan maaf dan memohonkan ampun kepada Allah, akhirnya Alqamah itu meninggal, dan insya Allah husnul khatimah. Apa ini artinya? Ternyata ibu itu luar biasa. Ketika ibu tidak ridho, bisa jadi kita akan menjadi orang yang tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika ibu ridho, insya Allah keridhaan ibu itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu pernah saya ceritakan itu kan terkait dengan bagaimana orang itu meminta izin orang tuanya. Nah, ini cerita dari teman saya. Ada seorang teman saya itu yang mau diangkat menjadi seorang pejabat. Dia sudah istikharah, dan ternyata dia yakin ini adalah kesempatan yang terbaik. Tapi siapa yang mau dimintai pertimbangan? Ternyata dia ingat ibunya. Kemudian dia datang ke rumah untuk bercerita pada ibunya tentang jabatan yang mau diembannya. Ibunya mengatakan, jabatan itu amanah, berat. Nah, tetapi kalau kamu sudah yakin bahwa itu adalah pilihan yang terbaik untukmu, ibu doakan mudah-mudahan Allah meridaimu. Nah, setelah itu baru anak itu kembali dan menyediakan diri untuk menjabat pada jabat tertentu di kantornya. Dan ternyata doa ibu itu luar biasa. Setiap saat ibunya mendoakan mudah-mudahan anaknya bersikap amanah ketika mengambil jabatan atau menerima amanah jabatan itu. Dan alhamdulillah sampai akhir jabatan anak itu istiqomah dan tidak terlibat dalam tindakan yang tidak baik. Artinya apa? Jabatannya diakhiri dengan husnul khatimah. Kenapa? Ada doa ibu yang selalu mengiringi anak itu ketika menjadi pejabat. Nah, ini hal yang sifatnya empiris nyata. Oleh karena itu jangan pernah kita itu mengecewakan ibu kita, dan mintalah ridho atau restu dari ibu agar apa yang kita jalani benar-benar mendapatkan ridho Allah karena doa dari ibu kita. Makanya Rasulullah itu meminta betul agar kita lebih mementingkan ibu dibandingkan ayah, karena doa ibu itu punya ketulusan yang luar biasa. Kelekatan emosi ibu terhadap anak itu luar biasa. Sehingga kadang-kadang ibu itu punya feeling yang luar biasa ketika anaknya itu mendapatkan peristiwa-peristiwa tertentu yang ibu itu tidak pernah ditelepon, tidak pernah dihubungi.
Dan itu pernah terjadi pada ibu saya. Tiba-tiba ibu saya itu mengatakan, "Mbok kowe ning Bandung, mau tilik ana adimu." Karena ibu yang merintahkan, saya pamit. Nggih. Tuh, saya pamit ke Bandung dengan kereta api, dan ternyata adik saya itu memang sengaja tidak bilang dia itu kena air panas dan masuk rumah sakit. Tapi nggak bilang karena kasihan sama ibu. Jadi itu anaknya, ibumu nih di rumah sakit Pak Di. Loh kenapa? Kena air panas waktu godok banyu diangkat jomplang. Nah, sebagian badannya kena air panas, melonyoh dan dirawat rumah sakit. Ketika saya temui di rumah sakit, dia coba bilang, "Kowe entuk dilek Mas, ning aja matur ibu. Mesake ibu. Mesake ibu. Wis to. Kowe dilek wae ora apa-apa, dongano sing apik. Sesuk bali yo. Ning nek ketemu ibu aja cerita." Ternyata betul ketika saya sampai di rumah, saya sudah tidak cerita itu, ibu mengatakan, "Mesti orang sing tak deleke." Adimu piye? Alhamdulillah saya orang mesti orang sing tak deleke. Rasaku ora penak. Akhirnya saya telepon adik saya, "Ibu, jaluk aku jujur, pokoknya aku tuh jujur, aku rasa ora penak." Ya wis piye Mas piye? Nah, ibu ngomong pokoknya aku tuh jujur. Wis bismillah. Bu, lajeng cerita jujur, ibu siap betul. Oh siap. Adikmu mesti ana apa-apa to? Nggih Bu. Adik di rumah sakit, di rumah sakit, kenging banyu panas narak tenan to. Aku suruh ngomong sane ngono. Sesuk dina Minggu terno aku ning Bandung. Waduh. Padahal saya barusan pulang itu. Aduh, insyaallah. Akhirnya Minggu sebelumnya saya ke Bandung, kemudian saya pulang, ternyata minggu lagi saya ke Bandung lagi ngantar ke ibu. Dan saya menduga ibu itu akan sulit menerima adik saya perempuan itu ketika ternyata ibu itu tegar. Iya lara. Wis eling-eling wis salah opo. Eling-eling salah opo mbok menawa kuwi pengeling-eling saka Gusti Allah. Ngopo gitu? Kowe iki sugih dhuwit, mbok menawa kowe iki lali sedekah. Jadi ibu gitu. Bagi sugih dhuwit mbok menawa lali sedekah. Dan adik saya itu diberi rezeki yang lebih baik daripada diri saya. Dia suaminya itu kepala deputi, ya, wakil kepala di LIBI, dan dia sebagai pengusaha itu banyak duit. Ternyata dia lupa bersedekah pada saudara-saudaranya yang harus dibantu. Mbok menawa kowe iki lali sedekah. Ini feeling ibu, padahal ibu ora ngerti loh. Ibu ora sedekah. Nggih, Bu. Wis to. Eling. Ojo lali sedekah. Muga-muga sedekahmu kuwi dadi srana sing apik kanggo kowe. Jadi orang yang mau bersedekah supaya sedekah itu menjadi sarana yang terbaik untukmu. Sejak itu adik saya mengatakan, saya ingin sedekah. Dan sedekah saya itu akan saya berikan dengan ikhlas Allah. Mudah-mudahan sedekah saya itu menjadi sarana kebaikan buat diri saya. Akhirnya apa? Dia yang dan rajin sedekah. Bahkan pada satu saat tukang ngitung zakat, aku hitung zakatku. Tak hitung nggih. Ya oke zakatku. Ya wis kaya ngene. Sing kudu takne sedekah sapa? Wong sing paling cedak karo kowe. Sapa? Ya ana adikmu. Nah, adiknya suaminya itu memang lagi kekurangan, kayak ana adikmu ya, adik bojomu. Sing kekurangan ning Bandung. Wis kaya ana wae. Ana loro iki. Yang satu sedang kredit perumahan kangelan li bayar, sing siji lara-laranen kerep nang rumah sakit wis to. Kayak ana wong loro kae, mesake. Nek nang omah nang Jogja insyaallah wis glender. Nah, setelah dia baik sedekah, alhamdulillah, hampir gak pernah sakit. Rezekinya semakin lancar, dan lancar oleh Allah, dan semakin yakin dia sedekah akan melahirkan sesuatu yang baik buat dirinya. Karena apa? Minimal orang yang disedekahi oleh dirinya itu doanya baik, doanya sing apik. Nah, apalagi kemudian doa ibu. Ketika ibu saya ceritai, wah saniki ya di kula anu Bu, seneng sedekah, alhamdulillah wis to. Tak dongake rezekine mili barokah. Tak dongake. Doa ibu saya itu muga-muga adimu rezekine mili lan barokah. Elingno nek lali sedekah. Itu doa ibu terus, ternyata alhamdulillah. Sampai suaminya pensiun itu alhamdulillah luar biasa. Ini bukan cerita untuk apa-apa itu. Ketika suaminya pensiun, anaknya 3 ini. Anak dia saya itu putri lebih dulu nikah dengan saya, itu anaknya 3.
yang satu S2 di Finlandia, suaminya itu menjadi pegawai Microsoft Internasional di Finlandia, yang nomor 2 itu menjadi dokter di Pemda DKI, yang nomor 3 itu menjadi karyawan perusahaan Perancis di Batam. Itu kan sukses. Dan dia ingin zakat. Untuk apa? Untuk membangun Islamic Center di Lampung dulu ketika dia itu bertugas di Lampung. Untuk membuat Islamic Center. Akhirnya saya tanya, duit po? Dek duit gue pengen mas. Ini aku di rumahmu piro? Pitu. Ternyata rumahnya pitu. Di Jogja ada 1, di Bandung ada 2, di Subang ada 2. Seluruh di Jakarta ada 1, di Lampung 1. Di Lampung didol payu 100 yuto langsung disedekahkan. Untuk Aisyah di Lampung untuk membangun Islamic Center. Ya, sekarang yang di Jakarta itu mau dijual juga untuk disedekahkan nanti membangun panti asuhan anak yatim. Di Jakarta tak dol, saya payu tak membangun panti asuhan anak yatim. Sing ning Subang luru arep tak dol kabeh. Arep ngopo? Arep tak nggo ngapeki masjid nang kampunge bojoku. Alhamdulillah. Yo kan ning ndi? Aku isih di omah nang Bandung. Ya nang Jogja. Nek ku Bandung wis rampung, aku nek bali ning Jogja. Saya masih ada rumah di Jogja. Di Bandung ternyata rumahnya itu kos-kosan anak-anak ITB. Nah, ITB syaratnya 1, gelem ngaji. Nah, kos murah bayari saikhlasé. Jadi mahasiswa ITB kos murah bayari saikhlasé. Saikhlasé bayari. Bayar piro entuk sing penting bayar nggo sedekah wong sing miskin. Jadi seluruh hasil pembayaran anak kos itu untuk sedekah. Karena dia sudah nggak butuh. Suaminya pensiunan LIPI, sudah dulu kepala cabang di Lampung dan di Subang, selesai. Kemudian sahamnya itu semua sekarang dijual untuk biaya untuk pembangunan Islamic Center di Lampung, dan dia sekarang menikmati masa pensiun di rumah. Dan dia mengatakan, aku harus boleh opo, anak-anakku semapan kabeh. Aku tak sedekah sesone nang Lampung wis rampung tak dole kabeh tempat kosnya. Aku arep bali ning Jogja. Yang garikan penggalih yang cedak masjid. Alhamdulillah. Itu doa ibu. Makanya itulah yang namanya peran ibu. Doa ibu itu luar biasa, akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa yang dikatakan ulama? Tingkatkan perlakuan terbaik kita pada ibu kita tanpa harus melupakan ayah dan saudara-saudara kita yang harus mendapatkan perhatian. Tapi skala prioritasnya adalah pada ibu. Karena ibulah orang yang paling dekat dengan kita. Nah, bertolak dari hadis ini, para ulama mengatakan bahwa seseorang yang masih hidup dengan ayah ibunya, mari kita mencoba untuk berbuat baik dengan konsep birrul walidain kepada ayah ibu, dan ibu itu kita prioritaskan. Tapi kalau keduanya sudah meninggal, doakan kepada kedua orang tua kita dengan menyebut ibu dan bapak kita agar mereka mendapatkan kiriman doa yang datang dari anak yang soleh, sehingga insya Allah akan menjadi sesuatu yang mengalir pahalanya dan Allah ridho. Dan kalau kita tidak mampu berbuat apapun untuk ibu kita, minimal doa-doa kita itulah yang akan mengantarkan ridho Allah pada ibu kita, sehingga ibu dan utamanya kemudian ayah kita dan saudara-saudara kita itu akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah karena bakti kita kepada ibu kita. Dan mudah-mudahan ketika kita masih punya kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang terbaik untuk ibu kita, dengan harapan mudah-mudahan ibu kita ridho, dan ridho ibu kita insya Allah akan melahirkan doa yang terbaik dari ibu kita untuk diri kita, sehingga Allah akan mengabulkan doa-doa ibu kita itu, dan terkabulnya doa ibu kita itu akan melahirkan keberkahan bagi diri kita. Keberkahan itu ziyadatul khair, tambahan kebaikan yang sulit untuk kita dapatkan kecuali ketika Allah berkenan untuk menambahnya. Dan tambahan atau keberkahan itu antara lain datang dari doa ibu kita kepada diri kita dan bakti kita kepada ibu kita. Meskipun ibu kita sudah meninggal, minimal
kita mencoba untuk selalu mendoakan ibu kita agar kita benar-benar menjadi orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya memang kata para ulama, hadis ini adalah hadis akhlak yang mendorong kita untuk bisa memahami tentang arti penting ibu bagi diri kita. Dan pada saatnya marilah kita berbuat sesuatu yang terbaik pada ibu kita. Jangan pernah kita melupakan ibu kita, apalagi menyakiti hati ibu kita dengan cara apapun, termasuk dengan kata-kata kita yang mungkin akan bisa membuat hati ibu kita terluka, meskipun kita tidak sengaja mengatakan sesuatu pada ibu kita. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa makna dari surga di bawah telapak kaki? Oh ya. Ya baik. Yang kedua, apakah ada sekarang Ustaz ibu yang durhaka pada anaknya? Kalau anak durhaka pada ibu itu nggak ada akibat-akibatnya. Nah, pertanyaan kembali ada nggak yang ibu yang durhaka pada anaknya? Mohon penjelasan. Ya. Hadis itu banyak tentu. Dan yang paling terkenal al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, kalau hadis yang al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu dinyatakan oleh para hadis kesahihannya pantas dilakukan. Tapi hadis itu didukung oleh hadis-hadis yang lain sehingga dikatakan ada syawahid. Nah, di dalam teori ilmu hadis yang dipandang lemah oleh para ulama tetapi tidak sampai pada hadis maudhu atau mungkar, palsu atau dipalsukan oleh orang-orang yang memasukkan, maka ketika hadis itu didukung oleh hadis-hadis yang kuat, baik hasan ataupun sahih, itu bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairi, artinya bisa menjadi hadis yang makbul. Oleh karena itu dikatakan ma'mul bih, bisa diamalkan. Ternyata memang hadis-hadis yang terkait dengan bagaimana kita itu memahami bahwa ada surga di bawah telapak kaki ibu itu terkait dengan sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa ridho ibu itulah yang akan mengantarkan kita ke surga. Kemarahan ibu itu yang akan mengantarkan kita ke neraka, karena durhaka kita kepada ibu itu akan mengakibatkan kemarahan Allah pada diri kita, sementara ridho ibu itu akan mengakibatkan ridho Allah pada diri kita. Maka kata para ulama, al-jannatu tahta aqdamil ummat, itu harus pahami bahwa di balik keridhaan ibu itulah peluang kita untuk mendapatkan surganya. Maka bakti kita kepada ibu yang menjadikan ibu kita ridho, dan dari keridhaan itu muncul doa meskipun secara tersirat oleh ibu pada diri kita, insya Allah doa itu akan dikabulkan oleh Allah, dan pada saatnya kita akan mendapatkan surganya karena ridho ibu pada diri kita dan doa-doa ibu yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu adalah pengertian yang bersifat kiasan, itu majaz. Dalam bahasa Arab majaz itu tidak bisa dipahami secara harfiah. Dalam makna ibu ono swarga dilok ya ora ono. Itu bukan harfiah. Tapi harus diartikan sebagai sebuah metafor. Artinya apa? Jangan pernah kita remehkan ibu kita. Hormati ibu kita, karena pada saatnya penghormatan kita terhadap ibu itu akan berbalas penghormatan kita di Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika kita itu tidak menghormati ibu, Allah juga tidak akan pernah menghormati kita, karena ibu tidak ridho terhadap apa yang kita lakukan. Nah, yang terakhir memang ada penjelasan yang lebih rinci itu tentang syarah hadis itu. Hadis ini itu tidak tiba-tiba muncul, tetapi muncul karena banyak orang yang mulai tidak hirau, tidak peduli terhadap ibunya. Sehingga sekarang ini kan kalau kita lihat banyak ibu yang sudah tua, karena anaknya itu secara gelem ngopeni kayak kawan tepati jomboy bayari piro. Padahal kan tidak sesederhana itu. Perhatian ibu itu kan tidak terbatas pada ketika kita memberi uang.
tetapi kasih sayang yang kita tumbuhkan dari lubuk hati yang paling dalam. Sehingga penantian ibu terhadap anaknya itu bukan sekedar ketika anaknya itu beri uang, tetapi kasih sayang yang tumbuh dari anaknya itu sebagaimana yang diharapkan oleh ibunya, seperti ketika beliau memberikan kasih sayang kepada anaknya. Jadi jangan pernah kita itu menganggap bahwa ibu itu butuh duit, terus kayak duit rampung. Sehingga dulu saya pernah negur adik saya dari Jakarta datang, kemudian teko langsung ngomong ke ibu, "Bu, iya ana duit tinggun, ojo ngono. Ibu gue butuh duit ning ora ngono kuwi." Salaman, ngobrol, ninggari ora apa-apa ning, jangan semata-mata karena bukan itu yang dibutuhkan, tapi perhatian dari anaknya. Sehingga ketika ibu saya sakit, kemudian anaknya perempuan itu ada di Bandung, saya telepon, saya ingin mangkat yang Jogja, ibumu loro kepengin ketemu. Begitu ibu ketemu anaknya senang, sehingga ada keinginan untuk sembuh. Meskipun kemudian ibu meninggal dalam keadaan anaknya itu, adik saya itu berada di Jakarta waktu itu, sehingga adik saya terlambat dalam penguburan ibu saya karena ibu saya dikubur jam 1, adik saya datang jam 5. Nah, sekali lagi ini ketika kita bicara tentang anak terhadap ibu. Tetapi sekali lagi tidak semua ibu itu bisa menjadi ibu yang baik. Sehingga kalau ada istilah ibu durhaka itu bukan durhaka, tetapi ibu yang tidak memerankan dirinya sebagai ibu karena ibu itu lupa bagaimana seharusnya dia menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Ya maaf itu, anak itu kan mengkopi perilaku orang tuanya. Kedekatan anak pada ibu itu kan luar biasa, dan ibu itu yang akan bisa mentransfer nilai kepada anaknya, yang kata para psikolog, transfer nilai yang dilakukan oleh ibu pada anaknya itu jauh lebih melekat daripada orang lain. Maka jangan pernah ibu itu memberi contoh yang tidak baik pada anaknya, termasuk memberi contoh berkata-kata yang tidak baik yang bisa dicontoh. Saya masih ingat betul, tetangga saya itu senang padu, Pak. Nah, anaknya itu rada beling. Nah, ketika anaknya itu kelas 5 SD, itu saking belingnya ibunya nesu, anak setan. Anak setan, kaget saya. Bocah ini ternyata beling. Nah, aku anak setan, kowe setane. Nah, aku anak setan, kowe setan. Bocah wani tuh. Ternyata memang anak itu sering diajar sama ibunya dan benci pada ibunya, sementara bapaknya itu lembut. Sehingga anaknya itu lebih senang dekat dengan bapaknya, padahal anak itu perempuan loh. Nah, perempuan kelas 5. Ini senang dolan. Anaknya senang padu karena tiri-tiri buat ibu nih. Wah, ngerti padu, wah persis ibu nih. Dilalah karena saking beli ini reso diatur, bali agak teko. Songo dibilang no, sakarku toh. Anak setan, sakarku anak setan. Aku anak setan, kue setan nih. Wah, mau kamu ibune kok nggawa sapu digebuk. Nah, karena ada saya pas mau keluar, ini Pak Musin, anak kula kayak gini, anak setan tenan batin. Ku nek anak setan ini ibune kowe to. Anak setan. Nah, nekat itu. Pun Bu, sabar pripun. Nek anak aku anak sampean sabar lho. Anak ngeten iki pun. Wes tak puntir tenan iki bari. Ampun dipuntir. Wah, anake dewa dipuntir. Pun to. Sabar, Bu. Pun insyaallah nek sabar ling openi mangke lak bari apik. Wangel niki pun baca telek niki. Batin niku sing nyontoni elek ya sapa? Wong kula nggih ngerti perilaku ibune niku ngomong nek ngono iki bapakne ora karuan. Bapakne niku wedi karo ibune. Jadi bapaknya itu termasuk suami takut istri. Ini karena bapaknya diperlakukan seperti itu, anaknya simpati sehingga anak itu sering membela bapaknya. Ibu mbok ora ngono karo bapak, sakarepku. Wah, sakarepku ngoten iki. Sakarep bela. Ibune nyontoni sing ora apik. Nusu-nusu dari bapaknya itu wedi. Nah, akhirnya kedekatan sama bapaknya itu tinggi sekali dan anaknya sering diberi duit sama bapaknya. Ojo kondo ibu. Tak kayak duit ojo kondo ibu. Soalnya dikandani dari ibu itu diseneni. Ini anak panjang bapaknya itu sering ke masjid sok curhat sama saya. Dipun nih Pak Musin carane ngandani bojo kula. Lah galon-galon. Jenengan mon sing ngandani bojo kula. Ampun iki masalah keluarga. Mangke repot. Mangke repot ngono. Pun ngeten mawon, alon-alon didongake kalau dijak omong sing alon-alon. Pun insyaallah nek alon-alon ning ngomongi mungkin suwe-suwe ngerti. Nah, ternyata ibu itu sakit. Lama-lama. Sakit ibu itu. Anaknya ora gelem rawat. Ibu loro nang paket ben ukur. Anaknya itu. Akhirnya apa yang ngerawat itu suaminya.
suaminya rawat. Sampai kemudian ketika sudah pulang ke rumah, suaminya yang merawat. Dan ternyata ibunya itu sadar. Suaminya sebaik itu kok sedang diseneni loh. Wis keragat diduna-una iki lho. Dan ternyata anaknya itu cerdas, cerdas. Gini saiki kemantu karo bapak loro, cikis ngono. Kalau anaknya paling pedut. Ini maaf ini cerita sungguh-sungguh loh. Tangga agak jauh di lain RT itu. Nah, alhamdulillah setelah itu ibunya sadar. Dan alhamdulillah ketika sembuh, ibunya mau diajak ke masjid. Dan anaknya semakin dewasa semakin baik. Artinya apa? Anak itu sadar bahwa kesalahan ibunya tidak perlu membuat dia dendam. Dan kebetulan anaknya juga sering ke masjid dan sering diberitahu oleh teman-teman di masjid, "Mbok karang ngono kaya ibumu." "Ben, ojo. Piye-piye ku ibumu. Nek ibumu ki tetep ibumu, ora ana mantan ibu wis to. Saiki sing ngajari apik kowe." Akhirnya apa? Ibu itu bahkan terinspirasi anaknya karena anaknya berubah. Anaknya itu kalau bahasanya teman-temannya itu taubatan nasuha. Jadi setelah SMA itu mari genjang jadi apik. Ibunya kaget. Ibunya kaget. Ki entuk opo kok dadi ngene iki. Akhirnya ibunya sadar. Dan ibunya mungkin menyadari kesalahannya tanpa harus mengaku pada anaknya. Dan itulah yang ditanyakan tadi. Ini ibu yang tidak bisa memerankan sebagai ibu sehingga justru memberikan contoh yang tidak baik pada anaknya. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita jadi ibu, berikan contoh yang terbaik pada anaknya. Kalau kita jadi anak, berbaktilah pada ibu seperti apapun ibu kita. Karena tidak ada mantan ibu. Doakan yang terbaik untuk ibu kita sehingga ibu kita itu selalu bisa memerankan diri sebagai ibu yang baik. Dan kalau kita punya anak, doakan anak kita itu menjadi anak yang baik seperti apapun nakalnya anak-anak kita. Karena kewajiban kita itu adalah mendidik anak ini sebagai ibu, dan kewajiban anak adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ini cara berpikir dan cara bertindak yang terbaik karena sikap kita itu akan menentukan awake dhewe iki kajen apa ora. Kira-kira begitu. Ya monggo nanti kita nalar sendiri karena ya terus terang saja kalau saya itu prihatin kalau ibu-ibu rajin ngaji kok nang omah galak karo bojone iki kadang-kadang prihatin. Ning lihat kandhani piye wong itu masalah rumah tangga ya. Tapi nek takon tak kandhani pun. Ampun ngoten nah karo bapakne nek bapakne seneng dolan terus golek ibu liyane lak repot malah. Iso diamuk ada ibu itu rawani biasanya. Nah, ibu kalau suami takut istri itu biasanya nang omah kutuk ning jaba omah karuan. Nek ana ibu liyane sing luwih iso ngopeni iso bablas. Iso ditukar tambah tenan. Naudzubillah min dzalik. Tapi itu bisa terjadi. Sekarang kan banyak sekali perselingkuhan itu terjadi bukan karena suaminya sering selingkuh, tapi karena di rumahnya tidak dihargai oleh istrinya. Istri yang selingkuh biasanya juga bisa selingkuh sebagai akibat dari ketidakharmonisan rumah tangganya sehingga dia mencari harmoni di tempat orang lain. Inilah kemudian yang terjadi. Saya kan berinteraksi di masyarakat luas nih. Ya, namanya cerita selingkuh itu ya itu bukan cerita, itu kasus nyata. Apalagi teman-teman saya jadi psikolog itu ceritanya macam-macam itu. Dan yang selingkuh itu tidak harus orang bodoh, yang orang pintar itu selingkuhnya malah lebih pintar. Ini emang bodoh selingkuh itu gampang konangan. Ini orang pintar selingkuh itu cerdas, sehingga saking cerdasnya jarang yang ketahuan. Nah, tapi ini saya nggak usah ngerasani orang ya. Ini cuma kenyataan yang terjadi di masyarakat yang perlu kita pahami untuk kita perbaiki. Monggo dengan ngaji ini kita memperbaiki diri dan mudah-mudahan menularkan kebaikan pada orang lain yang bisa kita nasihati dan kita beri contoh dengan contoh yang terbaik. Itu aja. Dan ini saya diminta oleh Mas Faisal, Mas Yusuf untuk ngaji itu alhamdulillah. Ngandani awake dhewe. Saya tidak pernah berpikir ngaji itu apa. Ning iso ngenai apa sebab apa yang saya berikan itu juga menjadi nasihat bagi diri saya. Ya, nasihat bagi saya. Insyaallah itu kalau saya begini ini kan beri nasihat pada diri saya. Minimal nasihat-nasihat yang bisa saya amalkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Itu aja. Ya, kita akhiri dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.